Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Book Dipay. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Cool Boy vs Cool Girls. Film ini menceritakan tentang hubungan antara Keisha dan Naufan. Keisha dikenal dengan sifatnya yang sangat cuek dan dingin terhadap laki-laki. Sama halnya dengan Naufan, ia memiliki karakter dingin dan sangat populer di sekolahnya. Bahkan ia mendapatkan julukan The Most Wanted. Lantas bagaimana dengan hubungan antara mereka berdua? Yuk kita bahas. Film berkisah tentang cewek cantik yang bernama Keisha. Dia adalah murid SMA Taruna Bakti yang selalu menjadi idola para lelaki. Saat jam pelajaran olahraga, salah satu murid ada yang pingsan. Keisha pun mengeceknya dan langsung membawanya ke UKS. Ya ampun, emang cocok ya Keisha jadi dokter? Harus dibawa ke UKS. Yuk bantuin teh. Yuk. Setelah keluar dari ruang UKS, Keisha pun dihampiri pria yang kita panggil si Andra. Si Andra ini ia langsung menembak Keisha, yang dimana si Andra ini ditolak yang ke-38 kalinya. Keisha yang dipanggil ke ruang guru, ia pun diberi surat undangan untuk jalur fakultas kedokteran. Dan setelah mau pergi, Keisha pun disuruh memberitahukan Naufan untuk tidak bolos lagi agar bisa lulus sekolah. Dia kan udah kelas 12, jangan bolos terus gitu ya, kalau mau lulus. Kenapa harus saya nyari, Pak? Kamu kan ketua kelasnya, bukan? Ini kan... Di sisi lain, Reva yang sedang main basket, ia pun memberitahu bahwa ada tawaran endorsement internasional, yang dimana Keisha ini tidak setuju untuk brand luar negeri. Yang dia mau hanya produk lokal saja. Keisha yang disuruh guru pun langsung menanyakan Naufan ke Dani, yang dimana Naufan itu lagi tebar pesona. Soiplong mana ya? Ah, Naufan. Gue disuruh sama Pak Dodit nih buat nyari dia. Kemana lagi, Sa? Berpesona lah. Sementara itu, Naufan yang bekerja di kafenya Dani, ia pun dikelilingi cewek-cewek cantik, yang dimana para cewek cantik tersebut pangling dengan ketampanannya. Tiba di kafe, Keisha pun terkejut melihat pelanggannya cewek semua, dan ia langsung berkata bahwa Naufan harus masuk sekolah dan jangan bolos pelajaran lagi. Naufan yang tidak mau masuk sekolah, ia pun memberikan brand Pentisia yang limited edition. Dan dia bakalan adakan giveaway kepada para cewek yang bisa memujuk Naufan agar masuk sekolah. Gue punya brand Fantasia yang limited edition. Gue bakal adain giveaway buat kalian yang bisa bujuk dia buat masuk sekolah dan gak bolos lagi. Keisha yang sudah memujuk Naufan, ia pun langsung menelpon guru bahwa ia sudah bisa memujuk Naufan agar masuk sekolah. Dan guru tersebut berkata bahwa besok ada acara Youth Foundation dan telepon pun ditutup. Naufan yang berkata agar hidup itu selalu dibawa bahagia, ia pun langsung terdiam dengan perkataan Keisha. Saat mau pulang, ia pun mengetahui bahwa Naufan itu hidup sendiri dan ibunya sudah meninggal, serta bapaknya yang selalu sibuk. Ya, nyokapnya udah meninggal. Dan bokapnya sibuk terus. Itu anak juga ngekos kok. Ngekos di mana? Enggak, ngekos rumah gue. Ngekos di tempat lo. Pas banget nih. Di malam hari, Naufan yang mau tidur, ia pun selalu kebayang dengan ucapan Keisha. Di sisi lain, Keisha yang sedang belajar di kamar, ia pun kedatangan ibunya, yang dimana selalu menanyakan undangan beasiswa kedokteran. Di pagi hari, Keisha yang mengikuti Naufan yang berangkat sekolah malah ke kolam renang, yang dimana membuat Keisha kesal. Di sisi lain, cewek yang bernama Saskia, dia sedang menyiapkan sarapan pagi, yang dimana dia menyiapkan sarapan itu buat sang cool boy, yaitu Naufan. Saskia juga adalah adik dari Dani. Sementara itu, Keisha yang langsung menghampiri Naufan, ia pun kembali mengatakan ucapan yang tidak mengenakan, yang membuat Naufan sakit hati. Alhasil dia pun langsung ditarik oleh Naufan, yang dimana sampai basah kuyup. Di acara Youth Foundation, Keisha dan teman sekolahnya kedatangan bintang tamu yang bernama Rapi,
yang dimana si Rapi ini adalah atlet renang yang sudah memenangkan kejuaraan di Korea. Setelah acara selesai, Keisha yang sedang sendiri ia pun dihampiri Rapi, yang dimana si Rapi ini mulai bercerita tentang masa lalunya sebagai atlet renang. Tiba di kafe, Keisha yang melihat Naufan sedang menyanyi ia pun sedikit kagum dan merekamnya secara diam-diam. Begitu juga dengan Naufan, yang dimana saat sesi-sesi pemotretan untuk brand make upnya Keisha ia pun mengamatinya dan terlihat tersenyum. Usai pemotretan, Keisha yang melihat Naufan dengan Saskia ia pun mulai terdiam. Rapi yang mulai menyukai ia pun mengklik fotonya Keisha. Keisha yang mau pulang ia pun dihampiri oleh Saskia, yang dimana Saskia ingin bersaing dan ia berkata bahwa Naufan itu keren dan dia diusir dari rumahnya karena berantem sama bapaknya dan ia tidak pernah mengeluh. Naufan tuh keren banget tahu, dia itu diusir, berantem sama papanya sampai keluar dari rumah, ngekos sekarang, dia tuh gak pernah ngeluh. Di kamar, Keisha yang merasa heran karena papanya ke kamar yang biasa jam segini ibunya, ia pun langsung ditanyakan siapa pacarnya Keisha. Yang kebetulan ibunya pun datang dan melihat surat undangan Fakultas Kedokteran yang membuat orang tuanya sangat senang. Usai mau tidur, ia pun mencari tahu tentang Naufan. Ternyata Naufan memang terlibat kasus doping yang membuat Keisha sangat-sangat terkejut. Tiba di sekolahnya, ia pun diberitahu bahwa Instagram-nya di-like sampai 70.000 orang karena dikomen oleh Rapi, si atlet renang itu. Keisha yang sudah tampil cantik, ia pun langsung menemui Rapi, yang dimana si Rapi ini grogi sampai-sampai menumpahkan minumannya. Saat duduk, ia pun langsung menanyakan hal tentang atlet renang. Keisha yang bertanya apakah masih bisa kembali seorang mantan atlet renang yang sudah lama berhenti walaupun memakai doping, dan Keisha pun izin ke toilet. Gue mau ke toilet dulu ya bentar, kebeletnya dari tadi. Gue bakal balik lagi kok, jangan kemana-mana. Sementara itu di kafe, cewek yang bernama Feby dan gengnya melabrak Saskia yang selalu kecentilan ke Naufan. Saskia pun menyangkalnya bahwa ia memang dekat dengan Naufan. Mendengar perkataan itu membuat Feby nambah kesal. Gak usah banyak gaya. Dia kan JKP. Jomblo belum pacaran. Keisha yang sudah dari toilet ia pun terkejut melihat Naufan dan Rapi baku hantam, dan bapaknya Naufan pun malah memihak Rapi. Kali saya bilang aku nggak salah, aku nggak pakai doping pak. Dia pantas di dulu bapak nggak suka kamu renang. Kerjaan nggak jelas, bikin malu nama keluarga. Saat Naufan sedih, Keisha pun akhirnya datang dan langsung meminta maaf atas ucapannya yang kemarin karena itu menyakitkan buat Naufan. Gue tahu kalau itu nyakitin hati lo, tapi gue sama sekali nggak tahu soal ini sebelumnya. Di malam hari, Naufan yang sudah mengantarkan Saskia, ia pun mendengar perkataan Andra yang mengatakan bahwa Keisha itu cantik dan cowok yang dapetin dia bakalan beruntung banget. Keisha yang bangun tidur di malam hari, ia pun memikirkan masalahnya Naufan yang dituduh memakai doping, dan secara kebetulan ia pun asal bicara yang membuat mamanya terkejut. Tapi sih mikirin Naufan mulu. Mendingan kan gue mikirin gimana cara gue ngomong sama bokap-nyokap gue soal gue gak mau jadi dokter. Kamu ngomong apa tadi, Nak? Lagi ngapalin buat ulangan biologi besok. Di sekolah, Keisha yang melihat Saskia dibully sama Feby and the gengnya, ia pun langsung menghampirinya. Keisha yang mau menolong malah dituduh oleh Saskia bahwa Keisha juga lagi dekat sama Naufan. Feby yang tahu, ia pun langsung didorong dan langsung menginjak kakinya. Naufan yang berada di situ, ia pun langsung menggendong Keisha untuk membawanya ke UKS, yang dimana membuat semua orang di kelas terkejut, terutama Saskia dan Feby. Tiba di UKS, Keisha yang tidak mau digendong, ia pun malah beradu mulut dengan Naufan. Feby yang tiba di UKS, dia pun marah karena gak nyampe 15 menit ia malah berduaan dengan Naufan. Di situasi kayak gini, Naufan pun malah menembak Keisha dengan tidak secara serius, yang dimana membuat Feby kesal supaya bisa pergi. Lo mau gak jadi pacar gue? Gimana? Mau kan?
Sementara itu, Kesha yang jalan ke toko Alpi, ia pun langsung menanyakan hal tentang atlet renang lagi. Walaupun udah 2 kali, si Raffi tetap baik hati dan masih bisa menjawabnya. Di sisi lain, Naufan yang lagi kerja, ia pun dikabari oleh bapaknya yang berkata bahwa 2 bulan ke depan ia tidak bakalan dikasih uang jajan. Raffi yang nganterin pulang Kesha, ia pun disambut oleh mamanya Kesha dengan tidak ramah, yang dimana mamanya berkata kalau Raffi suka dengan anaknya, tunggu sampai kuliah saja baru bisa. Raffi yang setuju, ia pun langsung pamit pulang. Apalagi pacaran, nanti ganggu kamu belajar loh. Tapi emang masalahnya bukan pacar aku, itu cuma teman. Naufan yang lagi berenang kedatangan Kesha, yang dimana Kesha kesini untuk mendukung Naufan agar bisa jadi atlet renang. Naufan yang pergi ke loker untuk ganti baju, ia pun terus-terusan mendengar ocehannya Kesha yang membuat Naufan kesal, hampir mau buka celana yang membuat Kesha sangat kaget. Lo kenapa tiba-tiba buka celana gitu sih? Jadi lu ngapain sih masuk loker cowok segala? Di sisi lain, mamanya Kesha yang sedang latihan yoga, ia pun mendengar anaknya dijelek-jelekin dan terlalu menor karena make upnya. Ia pun marah lalu berkata bahwa dia ibunya Kesha dan endorsement itu apa. Yang kemudian Baby pun memberikan HP-nya ke mamanya Kesha. Kesha yang selalu ngikutin, ia pun kena marah Naufan. Naufan yang tidak mau Kesha terus-terusan ngikutin, ia pun kena bantah, yang dimana Kesha berkata bahwa ia masih cinta dan masih bisa jadi perenang lagi. Kesha yang masih beradu argumen dengan Naufan, kemudian ibunya pun datang dan berkata bahwa ia sudah tahu kalau Kesha main makeup-makeupan di Instagramnya. Tanpa lihat-lihat keadaan, ia pun dimarahi di ruang publik, yang membuat Kesha sangat sedih dan langsung pergi. Sayang, otak kamu dipakai buat hal-hal yang gak penting, Kesha. Naufan sebagai pria, dia pun menghampiri Kesha agar Kesha bisa bahagia lagi, dan Naufan pun mengajaknya ke suatu tempat. Di jalan, Kesha yang malu-malu akhirnya mau untuk memeluk Naufan agar tidak jatuh dari motor. Nggak mau. Cuma karena takut jatuh ya. Setiba di tempat, mereka berdua pun saling menceritakan satu sama lain, yang dimana Kesha berkata bahwa dari dulu nyokapnya pengen dia jadi dokter biar nerusin jejak bokapnya, tapi bukan itu yang dia mau. Yang dia mau hanya makeup, yang dimana itu bisa jadi dirinya sendiri. Gue ngerasa kayak gue jadi diri gue sendiri. Gue bebas mau berkreasi kayak gimana pun. Gue bahagia ngelakuin itu. Kemudian Naufan, yang dimana nyokapnya ninggal pas dia SMP, dan di situ bokapnya makin sibuk dan akhirnya dia iseng aja ikutan renang. Kemudian senang dan ingin jadi atlet renang, dan bokapnya tidak suka sama sekali, apalagi pas dia diponis pakai doping. Bokapnya bener-bener marah. Gue bilang ke bokap gue kalau gue difitnah, tapi bokap gue tetap nggak percaya. Bokap gue aja udah nganggep gue anak lagi. Di malam hari, Kesha pun mengatakan bahwa satu case beauty semuanya dibuang. Begitu juga dengan Reva, bahwa endorsementnya diputus gara-gara tak sesuai brief. Di saat keadaan sedih, ia pun langsung seneng karena ada notif pesan dari Naufan yang membuat Reva kebingungan. Di sisi lain, Naufan yang lagi nyanyi, ia pun dihampiri Saskia, di mana si Saskia ini malah ngungkapin perasaannya di depan publik, yang membuat Baby marah, dan begitu juga dengan Kesha yang baru datang dan langsung terkejut melihatnya. Iya. Saat tiba di luar, gak ada angin gak ada hujan, si Raffi malah ngasih bunga yang membuat Naufan marah. Kesha yang sedikit sakit hati karena Naufan sudah menerima Saskia, ia pun langsung pulang. Urus aja pacar baru lo itu. Gue mau balik. Setelah Kesha pergi, Saskia pun menghampirinya, di mana dia langsung kena marah oleh si Naufan karena dia mengungkapkan perasaannya di depan publik. Mengenai hal itu tadi cuma omong kosong, di mana dia tidak ingin mempermalukan si Saskia ini karena sudah menerima cintanya. Naufan juga menegaskan bahwa dia sudah menganggap Saskia ini sebagai adiknya,
bukan sebagai pacarnya. Di sisi lain, di siang hari Novan yang sudah beres dengan pekerjaannya, dia pun berziarah ke makam temannya yaitu Delia, di mana dia selalu mengingat temannya tersebut. Kemudian Novan pun mengutarakan perasaannya bahwa dia bertemu lagi dengan si Raffi dan selalu saja bertengkar. Lalu mantan pelatih Novan pun datang untuk berziarah, di mana dia adalah ayah dari Delia sekaligus pelatih renang di masa lalu. Novan yang tidak ingin mengingat masa lalu, dia pun pamit dan langsung pergi dari tempat itu. Sementara itu, Kesha yang sudah sampai, dia pun diberitahu bahwa Kesha jangan terlalu dekat dengan si Novan, bahwa dia orangnya pembawa sial, dan si Raffi pun langsung pergi. Ibu Mei yang melihat Kesha pulang bersama Raffi, dia pun dimarahi agar terus fokus sama mimpinya. Kemudian ayah Andre pun pulang, di mana dia langsung menerai di antara mereka berdua dan berpihak ke anaknya tersebut. Sementara itu, Novan yang sedang asik berenang, dia pun dihampiri oleh si Raffi dan langsung mengejeknya, di mana dia tidak bakal jadi atlet renang lagi karena masa lalunya. Dia juga menegaskan kalau Novan harus jauhin Kesha. Mendengar hal itu, Novan pun sedikit kesal namun langsung pergi dari tempat itu. Kemudian pagi pun tiba, di mana ayah Andre ini ingin mengantarkan anaknya ke sekolah. Kesha yang masih ngambek, dia pun langsung pergi tanpa pamit ke ibunya. Di jalan ayah Andre pun menawarkan agar Kesha curhat dengan masalahnya itu agar tidak dipendam lagi. Karena masalah itu tentang pacaran, ayah Andre pun mengingatkan bahwa urusan pacaran mah gampang, kalau udah lulus sekolah baru bisa. Tapi sebelum itu Kesha harus mengenalkan cowok tersebut. Dengan pembahasan mereka berdua, kini waktu jam sekolah pun hampir ditutup. Kesha yang sudah turun dari mobil, dia pun segera masuk ke sekolah. Akan tetapi gerbang tersebut pun ditutup. Kemudian Kesha pun terkaget-kaget karena dirinya mendengar suara guru di belakangnya. Setelah menoleh ke belakang, ternyata itu suara si Novan yang membuat si Kesha sedikit marah. Kesha yang baru pertama kali telat, dia pun langsung dibantu oleh si Novan, di mana dia disuruh naik ke punggungnya agar bisa melewati gerbang tersebut. Akan tetapi guru pun datang yang membuat mereka berdua terkejut dan disuruh masuk. Setelah masuk, mereka berdua pun langsung dijemur di lapangan sekolah. Kecoa, Tikus, curut, kutu. anak kutu, bapak kutu. Sementara itu, di rumah Ibu Mei kedatangan anaknya yang bernama Rita, di mana dia ini adalah kakak dari Kesha. Kemudian ayah Andre pun mengabarinya di mana besok itu ada pengajian di rumah kakaknya tersebut. Di sisi lain, di sekolah, Kesha yang sedang berjalan, dia pun ditabrak oleh si Saskia yang menumpahkan minuman ke bajunya Kesha, yang dimana si Saskia ini malah menuduh si Kesha yang bersalah. Kesha yang tidak terima, dia pun langsung menanyakan apa masalahnya dan apakah ini masalah tentang si Novan. Saskia pun seketika terdiam setelah melihat Kesha semarah ini, dan Saskia juga memberitahu bahwa dia ditolak oleh si Novan dan langsung pergi. Nggak pacaran sama Kak Novan. Saskia ditolak. Singkat cerita, Kesha dan Repa pun tiba di tempatnya Dani. Dani yang sudah peka terhadap Kesha, dia pun memberitahu bahwa Novan izin untuk hari ini karena dia mau latihan fisik. Melihat hal itu, Dani juga merasa senang. Akan tetapi di sesi latihannya itu dia tidak ada yang membimbing. Kemudian Dani pun menawarkannya agar Kesha menjadi pelatihnya si Novan. Kesha yang malu-malu, dia pun langsung menolaknya dan beralih ke masalah kontennya. Akan tetapi menurut Repa, konten tersebut harus ada konsep baru, bukan itu-itu aja. Di sini Dani pun menyarankan ide agar Kesha bikin konten di area puncak sekaligus refreshing. Mendengar hal itu, Kesha pun mengingat bahwa ibunya tidak mungkin mengizinkannya. Akan tetapi dia mengingat ayahnya yang pasti bisa membantunya. Ayahnya yang sudah datang, Kesha pun langsung mengatakan
bahwa dia akan pergi ke puncak. Mendengar hal itu, ayah Andre pun langsung menyetujuinya. Mengenai ibunya, ayah Andre ini pasti akan membantunya dengan beralasan kalau Kesha ada seminar dengan Pak Dodi. Mendengar ayahnya tersebut membuat si Kesha sangat begitu senang. Singkat cerita, mereka berlima pun tiba di tempat yang dituju, yaitu di puncak, dan langsung membereskan perlengkapannya ke penginapan tersebut. Di sisi lain, Raffi pun menghampiri rumahnya Kesha, yang dimana dia ingin menanyakan tentang si Kesha yang dikabari tak kunjung dibalas. Kemudian, ibunya pun mengatakan bahwa Kesha lagi ada di seminar di sekolahnya, tepatnya di puncak. Mendengar hal itu, Raffi pun langsung menjawabnya bahwa di sekolahnya Kesha tidak ada acara seminar apapun. Hal itu membuat Ibu Mei mengetahui hal sesuatu dengan tingkah laku suaminya tersebut dan langsung menyuruh pulang si Raffi. Kemana? Camping. Ayah, malam ini tidur di sofa. Kembali ke sisi Novan, mereka berlima pun sedang berjalan untuk menuju ke tempat sesuatu. Tiba di jembatan, mereka berlima pun langsung berfoto dan kemudian dilanjut lagi. Di sini Novan dan Kesha sudah saling bercanda satu sama lain, yang membuat si Kesha merasa nyaman dengan tingkah si Novan. Kemudian mereka pun tiba di tempat yang dituju. Di sini Kesha yang merasa penasaran, dia pun menanyakan tentang hubungan Novan dan Saskia. Kemudian Novan pun menjawabnya bahwa dia memang tidak jadian dengan si Saskia. Gue jadian salah. Gue ngajarin juga salah. Maunya gimana sih, gue bingung sumpah. Selalu deh, jelas banget. Lu yang gak jelas tiba-tiba ngomong kaget orang gua. Enak aja. Di malam hari, Kesha yang sedang bersama Repa, dia pun dihampiri oleh si Novan dan langsung mendukungnya atas inisiatif Kesha yang ingin membuat produk make upnya sendiri. Kemudian Raffi pun meneleponnya dan langsung mengungkapkan perasaannya secara tiba-tiba, yang membuat si Kesha sangat terkejut. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengikuti perlombaan renang. Kalau dia menang, Kesha harus ngedate dengannya. Hal itu membuat Kesha sangat bingung dan langsung mengiyakannya. Boleh. Scene berpindah di penginapan. Dani pun menghampiri Saskia, lalu mengingatkan untuk tidak lupa dengan minum obatnya, dan Dani pun langsung pergi. Kemudian Saskia pun langsung meminum obat tersebut. Di sisi lain, Ibu Mei pun tiba di rumah tantenya Kesha, yang dimana keluarga ayahnya terutama tantenya itu selalu merendahkan ibunya Kesha lewat Kak Tika. Hal itu membuat Ibu Mei terdiam seketika. Kemudian Novan yang merasa cemburu, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan langsung mengalihkan membicarakan, yang dimana dia langsung mengajarkan gitar ke Kesha dengan sangat romantis. Nih. Ini dikit mah. Oh. Iya. Ini. Sakit gitu? Jujur sakit banget sih tuh, ya ampun. Di sisi lain, ibunya Kesha pun tiba di rumah. Di sini dia terlihat bengong dengan perkataan tantenya Kesha tersebut. Tika yang tidak ingin melihat ibunya sedih, dia pun menghiburnya dan berkata bahwa dia sangat sayang sekali sama ibunya Kesha. Dan Tika juga sudah menganggap Ibu Mei itu sebagai ibu kandungnya. Mendengar hal itu membuat Ibu Mei merasa beruntung karena sudah punya ayah Andre dan kamu. Akan tetapi dia juga tidak ingin direndahkan dengan cara seperti itu. Nah guys, di sini saya jelaskan. Jadi si Tika ini bukan anak kandung dari Ibu Mei. Begitu juga dengan Kesha, dia bukan anak kandung dari ayah Andre. Nah, jadi Tika dan Kesha ini saudara tiri. Di masa lalu ayah Andre dan Ibu Mei itu menikah di saat Ibu Mei sedang mengandung si Kesha. Nah, ayah kandungnya Kesha ini adalah seorang seniman sekaligus pecandu narkoboy. Hari esok pun tiba, di mana mereka semua bersiap-siap untuk segera pulang. Kemudian Kesha yang ingin duduk di kursi depan, lalu Saskia pun merebutnya, di mana dia ingin duduk di depan beralasan dia suka pusing kalau duduk di belakang. Kesha yang sudah tahu dengan sikapnya Saskia, dia pun cuma bisa menghelaikan napasnya saja.
Melihat Kesha sedikit marah, Novan pun langsung peka dengan sikapnya Kesha dan dia pun langsung menyuruh Dani untuk menyetir mobilnya. Di tengah jalan, Saskia pun merasa cemburu dengan sikapnya Novan ke Kesha, di mana Novan terlihat sangat perhatian kepadanya, sedangkan dia hanya duduk terdiam saja. Singkat cerita, Kesha pun tiba di rumahnya dan langsung rebahan, tepatnya sama seperti saya. Rapi yang mengabari lewat pesan, dia pun langsung mengabaikannya. Ibunya yang datang, Kesha pun langsung dimarahi karena Kesha baru pulang malah melihat make upnya, dan langsung berkata, Kesha itu harus jadi dokter, jadi jangan bermalas-malasan lagi. Mendengar hal itu membuat Kesha sedikit membantah, karena dia tidak ingin jadi dokter. Menjadi dokter itu impian ibu, bukan dirinya. Kamu itu udah dianugerahi otak yang cemerlang. Di sisi lain, Kesha dan Tika pun tiba di sebuah kafe. Di sini Tika pun langsung menjelaskan bahwa kemarin itu ibunya direndahin oleh keluarga ayahnya, terutama tantenya, yang dimana tantenya itu ngebahas ayah kandungnya Kesha. Mendengar hal itu membuat Kesha sedikit terdiam. Walaupun dirinya suka ngebantah, tapi dia tidak ingin ibunya direndahin seperti itu. Kemudian Tika pun menyarankan, walaupun Kesha tidak ingin menjadi dokter, setidaknya dia harus nyenengin mamanya tersebut. Menjual produk make up sambil menjadi profesi dokter itu juga bisa tercapai. Akan tetapi hal itu membuat Kesha merasa bingung dan sedikit bersedih. Aku yakin kalau aku juga pasti bisa sukses, Mbak. Kemudian Kesha yang merasa bingung dan sedih serta campur aduk dengan masalahnya itu, dia pun menghampiri kafenya Dani. Lalu Rapi pun datang dan ingin mencoba agar bisa menenangkan keadaan Kesha. Akan tetapi Kesha yang tidak ingin diganggu oleh siapapun, dia pun meminta agar Rapi segera pergi dari tempat ini dengan secara baik-baik. Kemudian Novan pun tiba di kafenya Dani dan langsung menghampirinya. Kesha yang memang sedang menunggu seseorang yaitu Novan, dia pun merasa senang dan langsung memeluknya. Setelah itu Kesha pun langsung bercerita bahwa nyokapnya itu tidak mengerti sama sekali dengan impiannya, dan bokap yang sekarang alias ayah Andre itu bukan ayah kandungnya. Dan bokap kandung Kesha yang asli yaitu seniman pengangguran dan pecandu narkoboy. Dan apapun yang terjadi, dia bakal terus ada di samping Kesha, jawab Novan, yang membuat Kesha sedikit tersenyum dan sedikit terheran-heran kepadanya. Hal itu membuat Kesha merasa aneh dan tiba-tiba senyum-senyum terus. Biasanya Novan itu selalu nyebelin. Kemudian Novan yang memang sudah ada benih-benih cinta, dia pun langsung mengungkapkan perasaannya ke Kesha, yang membuat Kesha sangat terkejut. Gue suka sama lu. Lo nembak gue barusan? Iya. Kok kayak gitu sih cara nembaknya? Gak ada romantis-romantisnya deh. Di sisi lain, rencana yang dibuat Saskia dan Rapi ternyata itu gagal. Rencana tersebut yaitu ingin membuat Novan merasa cemburu. Akan tetapi keadaan tersebut membuat Novan bisa menenangkan hatinya Kesha. Nah, di sini kita tahu bahwa Rapi benci ke Novan bukan karena cewek, melainkan Novan itu punya segalanya. Dia juga dulu pernah suka ke satu cewek yang sama seperti sekarang. Namun cewek tersebut sudah meninggoy. Cewek tersebut yaitu Delia. Saskia juga tidak akan menyerah begitu saja. Namun kalau dia menyerah berarti dia sudah gak ada lagi, alias meninggoy. Nah, ternyata Saskia ini mengalami penyakit yang serius dari kecil. Mengidap penyakit leukemia. Sementara itu, Novan yang sudah menghibur Kesha, dia pun pamit ke Dani, di mana dia dan Kesha akan pulang bersama. Namun setelah melihat obat Saskia begitu banyak, Novan pun sangat terkejut. Dani yang tidak ingin Novan dan Kesha tahu tentang penyakitnya, dia pun beralasan bahwa obat ini hanya obat biasa. Kesha dan Novan pun langsung pergi. Setiba pulang, Kesha pun ingin turun di sini karena dia tidak ingin ibunya tahu
kalau tiap malam dianterin cowok berbeda-beda. Mendengar hal itu membuat si Novan merasa heran dan langsung menyebut nama Raffi. Bukannya marah, Novan pun malah mendekati ke mukanya Kesha, yang membuat Kesha itu merasa deg-degan, di mana Kesha mengira Novan ini akan menciumnya. Akan tetapi prasangkanya itu salah, yang membuat dia merasa malu sendiri. Kisnya nanti aja kalau udah jadian. Hari esok pun tiba, tepatnya di kantin. Di sini, Feby dan Enda Geng merasa kesal karena foto pertama di Instagramnya Novan itu fotonya Kesha. Kemudian Kesha pun tiba dan diganggu langsung oleh Feby, di mana Feby mengatakan bahwa Kesha itu selalu ngebuntutin si Novan. Lalu Saskia yang ingin membela Feby juga, dia pun mengatakan mungkin saja akun Novan itu akun buatan Kak Kesha, di mana dia ingin meningkatkan followersnya. Hal itu langsung dibantah oleh Novan, yang membuat mereka semua terdiam dengan perkataannya. Kemudian mereka berempat pun ingin merencanakan sesuatu yang jahat ke Kesha. Nah, rencana ini otak dari Saskia. Bel pulang pun berbunyi, kemudian dia pun langsung ditelepon oleh si Raffi, yang dimana si Raffi ini akan mengikuti perlombaan renang tingkat biasa dan langsung menagih janjinya kalau dia juara pertama Kesha harus ngedate dengannya. Ucapan itu langsung dibarengi dengan kepanikan si Repa, di mana ban mobilnya itu bocor semua. Hal itu membuat Kesha langsung tahu pelakunya siapa. Di sisi lain, di pendaftaran perlombaan renang terlihat di sini Novan ikut lomba tersebut. Kemudian Rapid pun ikut mendaftar dan langsung mengejeknya kalau Novan pastinya akan kalah telak di perlombaan nanti. Dan gue bakalan bikin bokap telak. Kembali ke sekolah, terlihat Feby dan kawan-kawan langsung dihampiri oleh Kesha dan Repa. Di sini Repa langsung menuduhnya, akan tetapi Feby terus beralasan bahwa dia bukan pelakunya. Hal itu membuat Repa sangat kesal dan dia pun langsung memanggil seorang preman, yang membuat Feby mengakui kesalahannya. Nah, jadi si Feby ini bocorin ban mobil si Kesha gara-gara hasutan dari si Saskia. Hal itu membuat si Kesha benar-benar merasa bingung karena bisa-bisanya dia ngehasut Feby dan kawan-kawannya. Tadi lo denger kan? Saskia tuh masih manas-manasin orang lain loh buat gak suka sama gue. Singkat cerita, Repa dan Dani pun dihampiri oleh Kesha, di mana mereka berdua ingin Kesha ke sini. Dani juga sudah membicarakan brand make upnya Kesha, di mana dia juga ingin invest ke produknya Kesha. Nah, hal itu membuat Kesha merasa bingung karena produknya ini baru konsepnya saja. Kemudian Novan yang baru datang, dia pun langsung mendukungnya dan dia juga bakalan invest ke produk Kesha. Yang ketiga setelah Dani dan Repa. Kepercayaan mereka bertiga membuat Kesha sedikit senang campur aduk, dan Repa menyarankan agar Kesha meminta bantuan ke ayahnya supaya impiannya bisa tercapai. Dilanjut, Novan pun memamerkan kartu peserta perlombaan yang membuat mereka semua terlihat senang, terutama Kesha. Di sini Kesha pun langsung menerima bantuan dari mereka, yang membuat mereka semua sangat senang. Dengan kesenangan mereka di sini ada yang tidak senang, yaitu Saskia, di mana dia melihat Novan dan Kesha sedang berpegangan tangan. Singkat cerita, malam pun tiba dan Kesha pun pulang. Akan tetapi kepulangannya itu langsung disambut oleh Raffi yang sedang menunggunya. Kemudian percakapan mereka berdua, Raffi pun langsung ingin membantu Kesha, di mana dia juga akan invest dana ke produknya Kesha. Ucapan barusan itu membuat Kesha merasa bingung karena dia tidak ingin menyakiti hatinya Novan. Mungkin di keesokan hari Novan bisa tahu kalau Raffi invest dana tanpa sepengetahuan dia. Mungkin saja di situ dia akan sakit hati. Dan dana invest Raffi pun digantung oleh Kesha, di mana dia akan berpikir-pikir dulu dengan bantuannya, dan Raffi pun langsung pergi. Di esok hari, Novan yang sedang berada di area kolam renang, dia pun dilatih oleh Kesha, di mana Kesha melatih Novan sambil bekerja atas produknya. Singkat cerita,
Kesha dan Repa pun menemui para kliennya yang ingin memakai produknya. Orang tersebut menyukai produknya Kesha dan tinggal menunggu kabar email dari klien tersebut. Di malam hari, Kesha pun langsung tutup poin bahwa Rapi juga akan invest ke produknya. Hal itu membuat Novan sedikit terdiam dan langsung berkata bahwa dia memang takut dengan hal itu. Iya, gue takut. Cukup lihat gue nanti di lomba. Singkat cerita, hari esok pun tiba, di mana Novan dan Rapi akan mengikuti perlombaan tersebut. Terlihat Repa dan Kesha selalu mendukung Novan. Kemudian para peserta pun bersiap-siap akan memulai perlombaannya. Dengan menunggunya wasit meniup peluit dan perlombaan pun dimulai. Perlombaan tersebut dimenangkan oleh Rapi Sahreja. Novan yang sudah berjanji ke Kesha akan memenangkan perlombaan itu, dia pun merasa tidak enak. Kemudian Rapi pun menghampirinya. Di sini Rapi pun langsung menagih janji ke Kesha yang membuat Novan merasa cemburu dan langsung pergi. Setelah Novan ganti baju, Kesha pun langsung menjelaskan bahwa dia memang punya janji ngedet dengan Rapi. Tapi janji itu udah lama dan dia baru sekarang menagih janjinya. Mendengar penjelasan Kesha, Novan pun merasa senang karena dia sudah berkata sejujurnya. Percakapan pun beralih ke Novan, di mana dia tidak memenangkan perlombaan itu, sedangkan dia sudah berjanji ke Kesha akan memenangkan perlombaan itu. Ucapan barusan membuat Kesha merasa bersalah. Kemudian Novan yang memang terus-terusan menatap Kesha, dia pun dibuat tidak tersadar dan hampir menciumnya. Repa yang menelepon Kesha, dia pun langsung memberitahu bahwa Pebi mensabotase bisnisnya tersebut. Hal itu karena para kliennya diberitahu info yang aneh-aneh sama Pebi. Kesha yang sudah tahu sikap Pebi sedari awal, dia pun menyangkalnya bahwa Pebi tidak akan berbuat seperti itu kepadanya, dan Pebi juga tidak sepintar itu. Kemudian Kesha pun langsung menghampiri ke kafenya Dani, di mana dia langsung menuduh Saskia yang sudah membocorkan bisnisnya ke Pebi. Hal itu juga membuat Kesha merasa sangat muak dengan tingkah lakunya si Saskia. Dengan berlaganya sok tidak tahu kejadian ini, kemudian Dani pun menghampiri mereka berdua yang sedang beradu mekanik, dan Kesha pun langsung pergi. Bahagia Fit. Apa sih? Tanya sama dia. Sementara itu di rumah, tepatnya di kamar, Kesha yang masih kesal dengan kepolosan Saskia, dia pun dibuat bingung olehnya. Karena siapa lagi kalau bukan dia pelakunya. Sedangkan Pebi tidak ada di tempat itu di saat Kesha memamerkan produk ke kliennya. Mendengar hal itu, Repa juga merasa bingung dengan tingkah lakunya. Kemudian Kesha yang duduk di sampingnya, kemudian Repa pun memeluk Kesha. Akan tetapi tubuhnya Kesha terasa panas, yang membuat Repa sangat terkejut. Repa juga langsung menyuruh Kesha ke rumah sakit agar dia segera diperiksa. Sekarang kita ke rumah sakit. Ayo ke dokter. Tas tuh. Nih, tas tuh. Kesha yang sudah tiba di rumah sakit, dia pun terkejut setelah melihat Saskia yang berada di tempat ini juga. Dengan rasa penasaran, Kesha pun membuntutinya. Akan tetapi Kesha langsung dicegah oleh Rapi. Hal itu membuat Kesha sangat terkejut, dan Rapi juga berkata bahwa dia sedang mengantar Saskia. Kesha yang masih diselimuti rasa penasaran, dia pun langsung menguntip Saskia dari arah pintu luar dan mendengar percakapan dokter dan Saskia yang membuat dirinya seketika terdiam dan tidak percaya akan hal itu. Buat apa memperpanjang hidup dengan obat-obatan? Scene berpindah ke masa lalu, di mana Novan dan Delia baru pertama kali kenal, dan Delia juga memperkenalkan diri bahwa dia anak dari pelatihnya tersebut, yaitu Pak Dewa. Hal itu membuat Novan sedikit pangling, dan setelah mereka berdua mendekat, Novan pun mengajak Delia muncak ke gunung. Hal itu langsung disetujui oleh Delia. Singkat cerita, Novan yang sedang muncak pun dibuat terkejut
karena Delia yang ikut itu langsung meninggal di tempat ini dikarenakan punya penyakit jantung yang lemah. Hal itu membuat Pak Dewa merasa kesal dan marah akan kejadian itu. Dan setelah mengenang masa lalu itu, Nopan pun ditelepon oleh si Dani dikarenakan Pebi dan Repa sedang beradu mekanik. Setelah kedatangan Nopan, mereka semua pun seketika terdiam. Namun Repa pun menjelaskan bahwa dia alias Pebi yang sudah ngerusuhin produknya Keisha. Kemudian Keisha pun datang dan langsung berkata bahwa dia bukan pacarnya Nopan. Hal itu membuat Pebi merasa senang dan Keisha pun meminta agar dia ingin mengobrol berdua dengan si Novan. Di sini Keisha langsung tutup poin bahwa selama ini dia dekat dengan Novan hanya sekedar teman saja. Hal itu membuat Novan sangat kecewa berat. Itu jawaban lu buat gue? Maafin gue, Novan. Rapi yang mengantar pulang Keisha, dia pun disambut hangat oleh keluarganya, terutama mamahnya. Hal itu membuat Keisha merasa heran. Sementara itu, Nopan yang tidak percaya dengan ucapan barusan Keisha, dia pun menghampiri rumahnya Keisha. Akan tetapi setiba di rumahnya, dia pun dibuat terkejut karena dia melihat Rapi yang sedang main di rumahnya Keisha. Nopan yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia pun langsung memberikan sebuah hadiah yang diletakkan di luar pintunya tersebut. Setiba di kamar, Keisha pun langsung membuka hadiah tersebut, yaitu berupa buku. Kemudian Katika pun datang, di mana dia menyesal karena tidak ada di saat pacarnya Keisha datang. Keisha yang merasa dirinya bersalah karena ucapan barusan ke Nopan, dia pun langsung meminjam sejumlah uang ke kakaknya tersebut. Sementara itu, pagi pun tiba, tepatnya di sekolah. Nopan yang menghampiri Saskia, dia pun langsung tutup poin bahwa dia ingin menerima cintanya dan mau jadi pacarnya. Pebi yang mendengar hal itu membuat dirinya seketika langsung marah dan kesal melihat tingkah laku Saskia. Saskia yang penasaran dengan sikap Novan, dia pun langsung menanyakan kenapa Novan bisa berubah secepat ini. Novan yang mendengar hal itu sekaligus ada Keisha di tempat itu, dia pun langsung memeluknya, yang membuat Keisha cemburu. Akan tetapi itu adalah jalan terbaik buat Saskia dan dia pun langsung pergi. Sementara itu, Nopan yang menghampiri kolam renang, dia pun ingin kembali lagi untuk berlatih. Di sini Pak Dewa menegaskan masalah Delia itu bukan sama sekali salahnya Novan, jadi dia tidak harus berkecil hati lagi. Kemudian Rapi pun menghampirinya, di mana dia tidak suka Novan mulai berlatih lagi di sini. Mendengar hal itu membuat Pak Dewa sedikit marah akan sikapnya Rapi. Di sisi lain, Rapi yang selalu memikirkan Novan mulai berlatih lagi, dia pun diceramahi oleh Keisha. Apakah Rapi dan Novan tidak mau untuk berbaikan? Hal itu tidak akan pernah terjadi karena di masa lalu dirinya dan Novan benar-benar sudah begini. Sementara itu, Novan yang ditelepon oleh Saskia, dia pun merasa risih karena percakapan yang mereka lakukan itu sama sekali tidak menyambung. Scene berpindah lagi ke Keisha. Keisha yang sudah turun, Rapi pun menelepon ayahnya Novan, bermaksud ingin memberitahu bahwa Novan sudah kembali berlatih. Keisha yang baru tiba di dalam rumah, dia pun dibuat senang oleh Kak Kika, di mana dia sudah mengirim uang yang Keisha minta. Hal itu membuat Keisha merasa senang. Mbak tuh percaya sama kamu. Makasih. Keesokan harinya, tepatnya di sekolah, Saskia yang sedang sendiri, dia pun dibully oleh geng Pebi perihal tentang Novan. Keisha yang mendengar perkataan Pebi terhadap Saskia, dia pun ingin melaporkan masalah ini ke pihak guru karena mereka bertiga selalu membuli adik kelasnya tersebut. Pebi yang mendengar ucapan itu, dia pun segera pergi dari tempat itu karena takut dilaporin. Saskia yang melihat Keisha membantunya, dia pun merasa bingung dan terheran-heran karena orang yang selalu dia julidin ternyata baik kepada dirinya. Di sisi lain, Keisha yang sudah membuat produknya, dia pun memamerkan ke Rapi
karena bantuan dari mereka kini produknya sudah jadi dibuat dan tinggal dipasarkan. Kemudian Novan dan Saskia pun menghampiri dan mereka bertiga pun merasa canggung. Akan tetapi ayah Novan pun datang dan langsung memarahinya. Tepatnya dia tidak ingin Novan berlatih renang lagi karena masa lalunya. Kesha yang melihat Novan dimarahi, dia pun memohon ke ayahnya agar Novan bisa ikut latihan renang lagi. Karena Novan ini ingin berprestasi di dunia olahraga dan buktiin bahwa dia bisa buat om percaya lagi. Kemudian Novan yang melihat Raffi di ruangan ini, dia pun langsung menghajarnya. Tepatnya dia yang sudah memberitahu kepada ayahnya bahwa dia sudah mulai berlatih lagi. Singkat cerita, hari esok pun tiba di mana si Kesha ini sedang memotret produknya untuk memamerkan brand make upnya di tempat kafenya si Dani. Dia juga mengundang Raffi agar bisa menjadi brand ambasador produknya. Begitu juga dengan Saskia yang mengundang Novan. Dengan perselisihan di antara mereka berdua, Novan dan Raffi pun menyetujuinya. Hal itu demi cewek yang mereka suka, yaitu Kesha. Lagi sini deketan. Di malam hari, Novan yang sedang sendiri di kamar, dia pun merasakan kegalauannya dan mengenang masa-masa bersama Kesha. Begitu juga dengan Kesha, dia terlihat tidak bersemangat di kamarnya tersebut. Nah, kenapa si Kesha ini tiba-tiba ngejauhin si Novan? Bisa jadi itu karena Kesha sudah tahu penyakit yang diderita oleh Saskia dan hidup cuman beberapa bulan lagi. Karena hal itu membuat Kesha merasa kasihan dan dia mengorbankan laki-laki yang dia cintai, yaitu Novan. Tepatnya dia ingin bahagiain Saskia lewat Novan. Sementara itu di pagi hari, di mana ayahnya Novan ini menghampiri Pak Dewa karena dia tidak yakin sama anaknya tersebut. Mendengar hal itu, Pak Dewa pun langsung berkata bahwa Novan juga berhak mendapatkan kesempatan kedua kalinya. Kesha yang mendengar percakapan itu, dia pun langsung berkata dia yakin bahwa Novan hari ini bakal juara dan langsung pergi. Sementara itu Saskia yang kambuh dengan penyakitnya, dia pun terlihat tak sadarkan diri. Kemudian Novan yang menghampiri Saskia, dia pun sangat terkejut dengan keadaannya. Di perlombaan, Novan yang sedang ditunggu oleh pelatih dan ayahnya, mereka pun merasa panik karena Novan ini tak kunjung datang. Dan Kesha juga merasa cemas dengan keadaan ininya. Aneh juga nih. Sebenarnya aneh banget loh. Ini Novan tuh gak pernah kayak gini. Setelah itu Dani pun menelepon temannya, yaitu Repa, di mana dia mengatakan bahwa Saskia tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh Novan. Mendengar hal itu, Kesha pun langsung pergi menuju rumah sakit. Setelah sampai, dia pun dibuat khawatir oleh keadaan Saskia, di mana di sini juga Dani merasakan terpuruk dengan keadaan adiknya. Lalu setelah dengan percakapan mereka bertiga, Kesha pun mengatakan agar Novan segera ke acara perlombaan dikarenakan dirinya ditunggu oleh semua panitia. Setelah tiba di acara perlombaan, Novan pun langsung bersiap-siap dan perlombaan pun dimulai. Setelah acara perlombaan selesai, Novan pun dihampiri oleh ayahnya. Di sini ayahnya ingin berbaikan dengan Novan karena berkat cewek itu, yaitu Kesha. Di sisi lain, Kesha yang sudah tiba di rumah bersama Raffi, dia pun disambut hangat oleh keluarganya Kesha, terutama ibunya yang begitu baik kepada Raffi. Malam harinya, Novan pun langsung mengabari Kesha, lalu mengajak Kesha untuk pergi jalan di besok hari. Hal itu langsung disetujui oleh Kesha. Di pagi harinya, semua orang yang membeli lip balm dari Feby meminta agar Feby bertanggung jawab atas produknya, di mana mereka semua terkena iritasi setelah memakai lip balm tersebut.
Kesha yang mendengar keluhan atas semua temannya, dia pun langsung mengatakan bahwa formula yang Feby curi dari dirinya itu belum sepenuhnya sempurna. Lalu Kesha pun menyarankan agar Feby mengembalikan uang korban yang udah beli lip balmnya tersebut. Melihat keadaan Feby seperti itu, Kesha pun ingin memberikan formula yang begitu bagus buat Feby untuk menjual produknya. Melihat perilaku Kesha yang baik terhadap dirinya, Andra pun ingin menjadi pacarnya. Akan tetapi dia pun langsung ditolak ke-40 kalinya. Dan ini udah enggak yang ke-40 kalinya. Oke? Di sore harinya, Rapi pun menelepon Kesha, di mana dia ingin mengajak Kesha jalan di malam ini. Kesha yang tidak ingin diganggu malam ini, dia pun beralasan bahwa malam ini dia akan makan malam bersama ayahnya. Kemudian Novan pun tiba untuk menjemput dirinya, di mana di sini Kesha dibuat salting oleh Novan. Karena Novan selalu menatap matanya sambil memakaikan helm kepadanya. Lalu mereka berdua pun berangkat ke tempat yang dituju. Setelah sampai, mereka pun langsung memutar piringan hitam tersebut. Di sini terlihat bahwa Kesha sangat terhibur oleh kebersamaan ini. Lalu mereka berdua pun bersenang-senang. Kembali ke sisi Raffi. Di malam hari, Raffi pun menghampiri kafe-nya Dani. Lalu dia juga ingin memberikan makanan buat Dani dan Saskia yang ada di rumah sakit. Kemudian ayah Kesha pun menghampiri kafe ini. Di sini Raffi merasa terkejut bahwa ayahnya Kesha berada di tempat ini. Di sisi lain, Novan pun mengantarkan pulang Kesha di depan rumah. Lalu Novan pun memberikan hadiah medali juara kepada Kesha. Hal itu karena Kesha lah yang terus-terusan mendukung dirinya. Lalu mereka berdua pun membuat sebuah janji, yaitu janji agar mereka berdua bisa mencapai cita-citanya. Mendengar ucapan itu, Kesha pun sedikit bersedih. Kemudian di rumah sakit, Saskia pun akhirnya tersadar, lalu meminta maaf kepada kakaknya alias Dani, di mana selama ini dia tidak mengatakan hal sejujurnya bahwa dia menderita karena sakit ini. Di sisi lain, Kesha pun ditelepon oleh Raffi, lalu mengatakan gimana untuk hari ini bersama ayahnya. Lalu dia juga tadi bertemu Repa di kafenya Dani. Dikarenakan ini sudah malam, Raffi pun langsung mematikan telepon tersebut. Lalu ayahnya pun menghampiri dirinya sambil membawa sebuah pizza. Melihat hal itu, dia pun sedikit terkejut dikarenakan kebohongannya itu sudah diketahui oleh Raffi, di mana ayahnya ini bertemu Raffi di kafenya Dani, sedangkan dia mengatakan bahwa dia akan makan malam bersama ayahnya malam ini. Di tempat latihan yoga, Feby dan temannya pun membicarakan tentang lip balmnya Kesha yang begitu bagus. Kemudian ibunya Kesha pun mendengar perkataan mereka bertiga dan langsung meminjam lip balm tersebut sambil memasang muka yang begitu marah. Di sisi lain, Kesha pun langsung meminta maaf kepada Raffi atas kebohongannya itu di kemarin hari. Lalu Raffi pun menanyakan apakah Kesha masih menyukai Novan atau tidak. Ucapan itu langsung dibarengi kedatangan ibunya dan langsung menyalahkan Novan yang selalu mengajarkan Kesha berbohong kepadanya. Terlihat di sini juga ibunya Kesha masih tidak mendukung dengan produk buatannya. Novan itu bukan teman yang salah. Dan ini semua gak ada sangkut pautnya sama Novan. Apa yang kamu rasain sekarang itu hanya ambisi anak muda, Sa. Kecewa ibu sama kamu, Sa. Setelah ibunya pergi, di sini Kesha pun langsung mengatakan hal sejujurnya tentang perasaan dirinya terhadap Raffi, di mana dia mengatakan bahwa Kesha menyukai Raffi hanya sebatas sahabat. Raffi yang mendengar ucapan itu dari Kesha, dia pun sudah mengetahui hal itu. Akan tetapi dia tetap menyukai Kesha walaupun hanya sebatas sahabat.
Di sini juga Raffi memberanikan diri untuk mengatakan hal sejujurnya kepada Keisha, di mana selama ini dia sudah memfitnah Novan memakai sebuah doping karena dia yang sudah memberikan obat doping itu ke minuman Novan. Mendengar hal itu, Keisha pun tidak marah sama sekali ke Raffi, melainkan dia menyarankan agar Raffi berkata jujur ke Novan agar masalah ini bisa terselesaikan. Di sisi lain, ibu Keisha pun menghampiri latihan Novan, di mana di sini terlihat Novan sedang berkelahi dengan teman-temannya dikarenakan dia diejek tentang kasus masa lalunya. Sehari kemudian Keisha pun langsung bercerita kepada sahabatnya bahwa ibunya sudah mengetahui tentang produk make upnya. Feby yang mendengar hal itu, dia pun langsung menghampiri Keisha dan Reva, di mana di sini Feby ingin collab atau kerjasama dengan Keisha dan Reva. Dikarenakan Keisha ini tidak bisa mengurus produk ini sendirian, dia pun menyetujui ajakan dari Feby. Setelah jam istirahat, Novan pun masuk ke kelasnya sambil mengatakan gimana dengan janjinya. Katanya mau bikin make up sendiri, sekarang malah ingin jadi dokter. Mendengar hal itu, Keisha pun langsung menghampirinya dan berkata bahwa dia sedang bikin strategi agar ibunya bisa menerima tentang produk make upnya. Kemudian Keisha pun membahas ke hal yang lain, yaitu membahas tentang perasaan Novan ke Saskia. Hal itu membuat Novan merasa bersalah karena sudah menganggap Saskia sebagai pacarnya. Di sini juga mereka berdua sudah saling cinta, akan tetapi cinta mereka ini terhalangi oleh Saskia. Lalu setelah jam pulang tiba, Reva pun menyarankan agar Keisha itu bicara sejujurnya ke Saskia bahwa dia memang mencintai Novan, dikarenakan kalau Keisha tidak mengatakan hal itu ke Saskia, itu mungkin saja menyakiti hati Saskia, di mana cintanya Novan itu hanya sebatas kasihan. Sore harinya, ayah Andre pun mengumpulkan istri dan anak-anaknya, di mana dia ingin membicarakan perihal tentang Keisha yang sudah diterima di Fakultas Kedokteran. Hal itu membuat ibunya merasa senang. Akan tetapi ayah Andre ini menegaskan bahwa ini adalah haknya Keisha, mau diterima atau tidak itu tergantung Keisha. Lalu Keisha pun mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi dokter. Dokter itu bukanlah impiannya. Ucapan barusan itu membuat ibunya merasa kesal. Di sini ibunya masih merasa egois karena dia ingin Keisha ini menjadi dokter. Keegoisan itu dikarenakan di masa lalu ibunya mengalami hal yang tidak-tidak. Akan tetapi di sini Keisha langsung meminta kepada ibunya agar tidak memaksa dengan kehendaknya, lalu berjanji dia akan menjadi orang yang paling sukses di kemudian hari. Ucapan setulus itu membuat ibunya menyetujuinya dan mendukung apa yang Keisha mau. Tapi ya itu perjalanan kita jadi orang tua, mesti dilewatin. Keisha butuh dukungan dari ibu. Keisha sayang banget sama ibu. Di tempat latihan, mereka berdua pun diberitahu bahwa Novan dan Raffi sudah bisa masuk ke babak kualifikasi Asian Trophy. Mendengar hal itu membuat mereka berdua senang dan bersemangat. Lalu Raffi pun ingin menyampaikan fakta sejujurnya bahwa dialah orang yang sudah membuat Novan diskor karena doping. Mendengar fakta tersebut, Novan pun seketika marah dan langsung menghajarnya. Pak Dewa yang melihat kejadian itu, dia pun langsung memisahkan di antara mereka. Cukup! Kamu gak usah mewakili klub ini. Kamu saya batalkan untuk mewakili kualifikasi. Sehari kemudian, Keisha pun ditelepon oleh ayahnya Novan, di mana dia berkata bahwa Novan menghilang setelah bertengkar dengan Raffi. Mendengar hal itu, Keisha pun langsung mencari keberadaan Novan. Di sini dia mengatakan bahwa kejadian ini jangan sampai Saskia mengetahui hal ini. Singkat cerita, setelah mencari kemana-mana, akhirnya Novan pun ditemui, yaitu berada di tempat pemakaman Delia. Lalu Keisha berkata agar tidak berlarut dalam kebencian terhadap Raffi.
Novan yang mendengar perkataan itu, dia pun langsung mengatakan bahwa dia tidak ingin berbohong tentang perasaannya terhadap Saskia lagi, dan dia tidak ingin kehilangan orang yang dia sayangi alias Keisha. Setelah tiba di tempat kolam renang, Keisha pun berkata agar tidak benci saat bertemu Raffi. Lalu mereka berdua pun berpelukan. Keisha yang sadar atas sikapnya itu, dia pun langsung mengatakan bahwa sikap kayak gini tidaklah seharusnya, dan mulai sekarang ini Novan harus bisa melupakan dirinya demi kesembuhan Saskia. Ucapan barusan itu membuat Novan tidak mau melupakan Keisha. Dengan kejadian ini, Saskia pun melihat di balik tembok itu. Terlihat dirinya menangis dan campur aduk. Setiba di ruangan pelatih, mereka berdua pun akhirnya berbaikan, di mana Novan ini tidak mengungkit masalah tentang dopingnya lagi. Mereka udah belajar dari kesalahannya masing-masing. Kita harus kasih kesempatan yang kedua. Thank you ya, lo udah maafin gue. Sementara itu, mereka semua pun berkumpul di rumahnya Dani, di mana Saskia ini tidak ingin keluar dari kamarnya atas sikap mereka semua yang berbohong terhadap dirinya. Lalu Repa pun mempunyai ide agar Saskia ini keluar dari kamarnya. Ide tersebut yaitu menculik Saskia ke rumahnya Keisha. Di sini mereka berempat ini bermain sebuah truth order, di mana yang terakhir ini Keisha terpilih. Lalu dia memilih truth. Dengan kesempatan ini Saskia pun mengatakan kenapa Kak Keisha ini berbohong kepadanya. Mendengar hal ini, Keisha pun langsung menjawabnya bahwa dengan menjalin hubungan sama Novan, Saskia bakal bahagia. Akan tetapi bukan itu yang Saskia harapkan. Yang dia harapkan adalah cinta yang sejujurnya. Melihat kondisi seperti ini, mereka bertiga pun langsung memeluk Saskia dengan penuh kasih sayang. Setelah kejadian-kejadian tersebut, akhirnya Keisha dan Novan pun terlihat dekat kembali, di mana Saskia ini menerima kenyataan itu dan mendukung hubungan mereka berdua. Lalu Raffi dan Novan pun mengikuti perlombaan Asian Trophy, di mana mereka berdua ini sudah menyelesaikan perlombaan itu. Akan tetapi sementara itu, Saskia yang sedang menonton pertandingan ini, dia pun kambuh dengan penyakitnya dan terlihat pingsan. Singkat cerita, mereka berdua pun berkumpul di rumahnya Dani. Terlihat di sini Saskia sudah meninggal dengan kejadian kemarin. Lalu Saskia sebelum meninggal ini, dia pun menyampaikan sesuatu, di mana perkataannya ini untuk Keisha dan Novan, agar mereka berdua harus jujur dengan perasaannya dan kalian juga berhak bahagia. Lalu Saskia pun berpamitan. Bye. Suatu hari di saat Keisha dan Novan berada di kolam renang, ayah Novan pun menghampiri mereka berdua, di mana ayahnya ini mengatakan bahwa di bulan depan dia akan tinggal lama di Amerika. Di sana juga ada training terbaik buat pelatihan renang Novan ke depannya. Ayahnya juga menyarankan agar Novan ikut bersama dirinya. Ajakan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Novan, dan Novan pun langsung pergi. Akan tetapi si Keisha ini tetap memaksa agar Novan itu ikut bersama ayahnya ke Amerika. Novan yang mendengar ucapan Keisha terus-menerus, dia pun sedikit kesal dengan ajakan Keisha yang terlihat memaksa. Dengan kejadian ini mereka berdua pun bertengkar dan akhirnya putus. Mendengar ucapan putus dari Keisha, dia pun langsung mengejar Keisha. Akan tetapi saat menyeberangi jalan, dia pun tertabrak oleh mobil. Hal itu membuat Novan tergeletak di jalan dan tak sadarkan diri, dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dua hari kemudian setelah kecelakaan itu, di sini terlihat Novan pun tak sadarkan diri selama 2 hari ini. Lalu ayahnya ini ingin mencabut selang yang ada di mulutnya Novan, agar Novan ini tidak mengalami sakit-sakitan terus. Tepatnya dia sudah merelakan anaknya, yaitu Novan.
Keisha yang melihat hal itu, dia pun tidak merelakan Novan untuk pergi dari hidupnya dan langsung memeluk Novan, di mana pelukan Keisha ini membuat Novan seketika terbangun dari komanya tersebut dan film pun selesai. Kan sih orang niat tadi buat romantis. Tertawa